Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pirni Garisik. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi kami mengenai data link control. Pertama-tama kita masuk pada gambaran singkatnya. Agar komunikasi data digital berlangsung efektif, banyak hal yang akan diperlukan untuk mengontrol dan mengatur pertukaran data. Agar sistem pengontrolan yang diperlukan dapat tercapai, diperlukan layer yang secara logika ditambahkan di atas physical interface. Logika yang ditambahkan tersebut dinamakan sebagai data link control atau data link control protocol. Kemudian, berikut termasuk gambaran mengenai transmission link. Bisa dilihat pada layar. Kemudian, kita masuk pada flow control. Flow control adalah teknik untuk memastikan bahwa entitas pentransmisi data membanjiri entitas penerima dengan data. Entitas penerima biasanya mengalokasikan penyangga data dengan panjang maksimum untuk transfer bila data diterima. Receiver harus melakukan beberapa kegiatan pengolahan tertentu sebelum menyalurkan data ke software yang levelnya lebih tinggi. Kemudian, stop and wait for control. Bentuk paling sederhana dari flow control disebut juga dengan stop and wait flow control atau flow berhenti dan tunggu. Proses kerjanya sebagai berikut. Entitas sumber mentransmisikan frame. Setelah entitas tujuan menerima frame, maka entitas tujuan akan mengirim balasan bahwa frame tersebut baru diterima dan siap untuk menerima frame yang berikutnya. Kemudian flow control jendela penggeseran. Dari yang sudah dijelaskan sebegitu jauh, inti permasalahannya adalah tidak hanya satu frame sekaligus yang dapat dikirim dalam situasi di mana panjang bit dari jalur yang lebih besar dari panjang frame terjadi ketidakefisiensian yang sangat parah atau tingkat efisiensi bisa diperoleh dengan cara membiarkan frame multiplet diangkat dalam waktu yang sama. Kemudian, terdapat mekanisme yang menggambarkan sedemikian rupa memang menyediakan suatu bentuk kontrol arus. Receiver harus mampu memuat 7 frame melampaui frame yang dibalas terakhir kali. Sebagai besar, protokol juga membiarkan station memotong aliran frame dari sisi yang lain dengan cara mengirimkan pesan receiver not ready atau RNR yang membalas frame yang lebih awal namun melarang pengiriman frame berikutnya. Bisa dilihat pada gambar di sebelahnya. Kemudian, pendeteksian kesalahan. Pada bab sebelumnya kita berbicara tentang gangguan transmisi serta efek rate data yang masih sinyal terhadap raw atau rate kesalahan bit. Dengan mengabaikan desain sistem transmisi akan terjadi kesalahan yang disebabkan karena perubahan 1 bit atau lebih dalam frame yang ditransmisikan. Kemudian, beberapa contoh kesalahan frame-frame yang ditransmisikan sebagai berikut. Yang pertama, PB, probabilitas kesalahan bit tunggal, disebut juga dengan bit kesalahan rate atau BER. Kemudian P1, probabilitas di mana frame tiba tanpa kesalahan bit. Kemudian P2, di mana frame tiba dengan 1 atau lebih kesalahan atau bit yang terdeteksi. Kemudian P3, probabilitas di mana frame tiba dengan 1 atau lebih kesalahan bit yang terdeteksi tanpa kesalahan yang tak terdeteksi. Kemudian kita masuk pada cek paritas. Skema pendeteksian kesalahan yang paling sederhana adalah melampirkan bit paritas ke ujung blok data. Contoh khususnya yaitu transmisi karakter di mana bit paritas dihubungkan ke setiap karakter IRA 7 bit. Nilai dari bit ini dipilih sehingga karakter memiliki angka genap sebesar 1 paritas atau paritas genap.
atau angka ganjil sebesar 1 paritas ganjil. Jadi, sebagai contoh, bila transmitter mentransmisikan IRAG 1110001 dan menggunakan paritas ganjil, akan melampirkan 1 dan mentransmisikan IRA 1110011. Kemudian reservoir menguji karakter yang diterima, dan bila total jumlah 1 adalah ganjil, diasumsikan tidak terjadi kesalahan. Bila 1 bit ataupun angka bit yang ganjil dibalik secara salah selama transmisi, misalnya 11000011, maka reservoir akan mendeteksi bahwa adanya kesalahan. Kemudian Cyclic Redundancy Check atau CRC. Kode pendeteksian kesalahan yang paling umum secara paling hebat adalah CRC, yang dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan adanya blok bit, K-bit, atau pesan transmitter mengirimkan satu deretan N-bit, disebut sebagai frame check sequence atau FCS, sehingga frame yang nomor sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian receiver membagi frame yang datang dengan nomor tersebut, dan bila tidak ada sisa, maka diasumsikan tidak terdapat kesalahan. Kemudian kita masuk pada prosedur dalam 3 cara, yakni modulo 2, arithmetic, polynomials, dan logic digital. Kemudian kita masuk pada bagian yang pertama, modulo 2 arithmetic. Modulo 2 aritmatik menggunakan penambahan biner tanpa pembawa yang hanya merupakan operasi OR eksklusif saja. Pengurangan biner tanpa pembawa juga diterjemahkan sebagai operasi OR eksklusif. Kemudian bagian yang kedua adalah polynomials. Cara kedua mengganti proses CRC adalah dengan menyatakan seluruh nilai sebagai polinomial dalam satu modal variabel X dengan koefisien biner, koefisien X5 ditambah X4 ditambah X ditambah 1, dan untuk P sama dengan 11001. Kita peroleh P X sama dengan X4 ditambah X3 ditambah 1. Operasi aritmatik lagi-lagi berupa modulo 2. Kemudian yang ketiga, logic digital. Proses CRC ditunjukkan dan sekaligus mengimplementasikan sebagai rangkaian pembagi yang terdiri dari get, OR eksklusif, dan register menggeser. Kemudian kita masuk pada bagian pengontrolan kesalahan. Pengontrolan kesalahan berkaitan dengan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pentransmisian frame. Model yang akan kita gunakan yang mencakup kasus khusus diilustrasikan dalam gambar 7.1b. Gambar yang tadi. Kemudian sebagaimana sebelumnya, data dikirim sebagai deretan frame. Frame tiba sesuai dengan perintah yang sama saat dikirim, dan masing-masing frame yang ditransmisikan mengalami perubahan dan sejumlah variabel penundaan sebelum mencapai penerima. Selain itu, kita mengakui kemungkinan adanya 2 jenis kesalahan, yakni yang pertama, hilangnya frame atau frame gagal mencapai sisi yang lain. Sebagai contoh, derau yang kuat bisa merusak frame pada tingkat di mana reservoir tidak menyadari bahwa frame sudah ditransmisikan. Kemudian, kerusakan frame yang diakui telah tiba, namun beberapa bit mengalami kesalahan atau sudah berubah selama transmisi, dan seterusnya. Kemudian, secara bersama-sama, mekanisme ini semua disebut sebagai automatic repeat request atau ARQ. Efek ARQ ini adalah mengubah jalur data yang tidak
andal menjadi andal. 3 versi ARQ yang sudah distandarisasikan adalah yang pertama stop and wait, yang kedua ARQ go back and, kemudian yang ketiga ARQ selective reject ARQ. Semua bentuk ini didasarkan atas penggunaan teknik kontrol yang dibahas pada bagian gambar 7.1. Kita mengamati masing-masing bergiliran. Kemudian kita masuk pada bagian stop and wait ARQ. Stop and wait ARQ didasarkan atas teknik kontrol arus stop and wait yang diuraikan sebelumnya. Stasiun sumber mentransmisikan sebuah frame yang tunggal dan kemudian harus menunggu belasannya atau ACK. Tidak ada data frame yang dikirim sampai jawaban dari stasiun tujuan tiba di stasiun sumber. Kemudian kita masuk pada bagian go back and ARQ. Untuk pengontrolan kesalahan didasarkan atas teknik kontrol arus jendela penggeseran yang biasa disebut dengan go back and ARQ. Dalam metode ini, stasiun bisa mengirim deretan frame yang diurutkan berdasarkan satu modulo bilangan. Jumlah frame balasan yang ditentukan oleh ukuran jendela menggunakan teknik kontrol arus jendela penggeseran. Bila tidak terjadi suatu kesalahan, stasiun tujuan akan membalas RRR atau receiver ready atau piggybacked balasan. Frame yang datang seperti biasa bila stasiun tujuan mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah frame. Stasiun tujuan pengiriman balasan negatif atau REJ reject untuk frame tersebut. Baik, sekian dari pemaparan materi kelompok kami mengenai data link control. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.